Ada satu lagi. Ada satu lagi. Datang lagi. Ada satu lagi. Selamat Tuan dan Nyonya. Nona melahirkan 99 putra. Apa? 99? Masih hidup. Tolong aku. Sepertinya dia terkena obat perangsang. Nona, dorong lebih kuat. Lebih keras lagi. Dorong, dorong. Lebih keras lagi. Sayang kecil, lihat putri yang kau besarkan. Hamil di luar nikah, mencoreng wajah keluarga Zhao, benar-benar memalukan. Chuan, ini semua salahku. Anda boleh memukul atau memarahi saya, Mon. Biarkan Yusue dan anak itu tinggal. Orang yang memalukan seperti ini, bagaimana bisa tinggal di keluarga Zhao? Jika ini tersebar, wajah keluarga Zhao kita mau ditaruh di mana? Lahirkan anak laki-laki itu, dan segera pergi dari sini. Jongon. Sudah lahir. Dia melahirkan seorang putra. Segera, usir bayi kecil itu dan anak itu. Keluar dari sini. Baik. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Datang lagi. Ada satu lagi. Selamat Tuan dan Nyonya. Nona melahirkan 99 putra. Apa? 99? Yang mulia, kabar baik, kabar baik. Selamat, Yang mulia. Selamat, Ibu Suri. Hamba ini memberi selamat kepada Kaisar dan Ibu Suri atas kabar baik ini. Kabar baik apa? Melapor kepada Yang Mulia. Di masyarakat, ada seorang wanita. Melahirkan 99 anak. Ini adalah pertanda keberuntungan. APA? Apakah aku tidak salah dengar? 99 anak? Ya, Kudengar. Wanita ini melahirkan 99 anak dalam sekali persalinan. Saat melahirkan, hujan deras turun, petir menyambar. Setelah melahirkan, awan keberuntungan berwarna-warni muncul. Ini adalah pertanda keberuntungan. Ini memang pertanda keberuntungan. Saat putraku lahir, awan keberuntungan berwarna-warni muncul di langit. Putraku memiliki darah dewa. Mungkinkah anak wanita ini juga memiliki darah dewa? Itu mungkin saja. Anakku. Wanita ini memancarkan berkah. Semoga banyak anak, banyak rezeki. Ini pertanda baik. Dia harus diberi penghargaan. Itu Ibu Suri. Gaoji. Hamba Ada. Sampaikan titahku. Panggil wanita itu dan anaknya ke istana. Aku akan memberinya penghargaan sebagai contoh bagi semua. Jadikan dia teladan bagi wanita lain. Ya, Yang mulia. Aku sangat iri pada mertua wanita itu tiba-tiba memiliki begitu banyak cucu. Aku tidak punya satupun. Anakku, usiamu sudah dewasa, namun belum punya keturunan. Istana Zangatsuni. Bahkan suara tangisan bayi pun tidak ada. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa kosong. Keluarga kerajaan kita 9 generasi, keturunannya sedikit. Anakku, kamu harus segera Mempaluas keturunan Kerayan. melanjutkan garis keturunan. Ibu Suri.
Cucu kerajaan ini pasti akan ada. Sayang, kau membuatku malu, membuatku kehilangan muka. Sekarang orang-orang di luar bilang kau monster, melahirkan 99 anak laki-laki. Keluarga Zhao kita, entah karma apa yang kami dapat, memiliki anak seperti Tuan. Aku tidak berani keluar rumah. Tetangga, semua menunjukku, mencacik. Apa yang kalian tunggu? Serat anak ini, dan tenggelamkan dia. Tuan, en puni Muxu. Dia juga darah dagingmu. Darah daging seperti ini, lebih baik tidak punya. Jadi orang seperti apa, maka anaknya juga seperti itu. Kau dari keluarga rendah, hanya bisa melahirkan anak sedangkan aku dari keluarga terhormat. Anakku berpendidikan, baik dan sopan, tidak akan melakukan hal yang memalukan. Xiaoxu. Dia dijebak. Chief, gadis kecil itu, siapa yang menjebaknya? Apa yang kalian tunggu? Serat anak nakal dan anak laki-laki. Tenggelamkan mereka. Tuan, kumohon. Pergi. Ibu, Serja Kelliwer. ayah kumohon, lepaskan anak. Jangan sentuh anakku. Tuan, Jangan sentuh anakku. Minger. Tuan, kumohon. Lepaskan Mu Sue dan anaknya. Lepaskan putriku. Anakku, Xiaoxu. anakku, anakku. Kembalikan padaku. Taida Kaisar. Dengen Taida Yang Mulia. Zhao Mu Sue dan anaknya menghadap istana. Yang Mulia memanggil gadis itu ke istana. Untuk urusan apa ini? Sudah pergi, nanti juga akan tahu. Zhao Mushue. Kereta istana sudah disiapkan. Bersiaplah. Baik. Tuan, kenapa Kaisar memanggil wanita ini ke istana? Mungkinkah dia akan dihukum? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Di luar sana beredar kabar bahwa wanita itu adalah siluman. Makanya dia bisa melahirkan banyak sekali. Lebih hebat dari induk Sayang. Kau mau mencelakakan seluruh keluarga kita? Xiao Shui. Tuan, aku akan mencari ayah angkat, memintanya untuk membantu menghabisi wanita dan anak-anaknya. Jangan sampai dia menyeret keluarga Zhao. Ayah angkatmu adalah guru negara, orang kepercayaan Kaisar. Tepat sekali mencarinya. Hanya kau yang punya akal. Anakku, Xiaoxu. anakku. Jangan. Anakku, Xiao Shui. kembalikan anakku. Jangan. Anakku. Jangan. Anakku. Jangan sentuh anakku. Anakku. Nanti saat bertemu Kaisar dan Ibu Suri, harus segera berlutut, tundukkan kepala. Tidak boleh menatap wajah suci. Tahu. Baik, petugas. Xiaoxu. Pelan-pelan. Cepat. Kaisar dan Ibu Suri sedang menunggu kita. Kenapa Kaisar dan Ibu Suri memanggilmu ke istana? Kau baru saja selesai melahirkan. Kondisimu sangat lemah. Harus membawa anak untuk menghadap Kaisar. Ibu, jangan bicara lagi. Jika orang lain mendengar ini, itu adalah dosa besar melawan atasan. Kaisar tiba. Hamba memberi hormat kepada Kaisar. Semoga Kaisar hidup 1000 tahun.
Terima kasih, Kaisar. Sudah 10 bulan. Apa belum menemukannya? Lapor, Yang Mulia, hamba sudah mengirim orang mencari. Saat ini, ada sedikit petunjuk. Sudah 10 bulan. Baru ada sedikit petunjuk? Yang Mulia, mohon tenang. Amber can. Menambah orang untuk mencari nyonya. 10 hari. Jika masih tidak ditemukan, bawa kepalamu ke hadapan. Baik, Yang Mulia. Hormat saya pada Janda Permaisuri. Semoga Janda Permaisuri panjang umur. Bangunlah. Baik, Janda Permaisuri. Jadi, kau, wanita yang melahirkan 99 anak dalam sekali persalinan? Benar, Janda Permaisuri. Aku tidak pernah tahu ada yang bisa Melahirkan begitu banyak anak. Bagaimana kau melakukannya? Ini. Saya juga tidak tahu. Di mana anak-anakmu? Berisik sekali. Kepalaku jadi sakit. Lapor, Janda Permaisuri. Itu anak-anak wanita itu. Anak-anak? 99 anak itu? Cepat bawa aku melihatnya. Anak-anak. Banyak sekali anak. Lucu sekali. Kali ini Anda tidak keberatan berisik? Anak-anak selucu ini, mana mungkin berisik? Anak-anak ini adalah cucu kekaisaran. Baguslah kalau begitu. Anak ini wajahnya mirip dengan putra mahkota saat masih kecil. Saat putra mahkota barulah dia juga sangat lucu. Sungguh menggemaskan. Janda Permaisuri. Saat Yang Mulia lahir, ada awan keberuntungan berwarna-warni. Kudengar anak-anak ini, saat lahir, juga memiliki pertanda baik. Anak-anak ini memiliki takdir dengan putra mahkota. Hamba memberi hormat pada Janda Permaisuri. Semoga Permaisuri panjang umur. Guru bangsa, silakan berdiri. Permaisuri. Tadi malam, hamba mengamati langit. Hamba melihat kekacauan besar. Ini pertanda malapetaka. Bencana apa? Tadi malam. Badai dan hujan lebat. Petir menyambar-nyambar. Ini tanda kemunculan makhluk mengemaskan. Mana ada keimutan? Bayi inilah penyebabnya. Imutnya luar biasa. Bagaimana mungkin ini bayi? Ibu Suri harus segera letakkan bayi itu agar energi jahat tak merasuk. Ini semua bayi harus segera ditangani. Jangan. Guru negara. Apa kau tidak salah paham? Ini bayi yang masih dalam gendongan. Berani bertanya pada Ibu Suri, orang normal mana bisa Mana mungkin. melahirkan sekaligus? 99 anak? Babi pun tidak bisa melahirkan sebanyak itu. Kau. Ibu Suri. Tadi malam naga pegunungan Taising gemetar. Jika Ibu Suri tak percaya, bisa kirim utusan verifikasi. Sial. Jika naga pegunungan terganggu, Nasib negara akan terangkam. Hamba mohon Ibu Suri, demi kemakmuran dinasti Xia, demi tahta yang mulia.
Musnahkan perempuan ini bersama makhluk jahat itu. Selong Ibu Suri Jenggon. Mereka bayi baik-baik. Mereka masih bayi yang tak berdosa. Ibu Suri. Paduka, Ibu Suri. Mohon ampuni putri hamba dan cucu hamba. Ampunilah. Paduka Ibu Suri. Mohon kasihanilah. Lihat langit yang gelap ini, Ibu Suri. Ini. Bukti kedatangan makhluk jahat. Ini pertanda malapetaka, bukan yang lain. Ibu Suri. Jangan biarkan siapapun ancam nasib negara kita. Cukup hamba gunakan sihir kecil. Wujud asli mereka akan terbuka. Mereka bukan makhluk jahat. Ibu Suri, mereka tak bersalah. Paduka, Ibu Suri. Kasianilah cucu hamba. Hamba bersujud mohon. Guru negara. Semua makhluk jahat. Bisakah ditaklukkan mantra Anda? Di seluruh dunia ini, Hanya darah kerajaan yang kebal. Dari ritual hamba, jin lain mudah ditaklukkan. Tentu saja. Keluarga kerajaan Zir. Berdarah setengah dewa. Keturunan para dewa. Keluarga Kerajaan Xia 9 keturunan tunggal. Pewaris darah kerajaan. Hanya putra hamba. Hanya dia. Tenanglah Ibu Suri. Apapun makhluknya, hamba bisa ungkap wujud aslinya. Ini semua anak-anak. Harus dibasmi sampai habis? Makhluk jahat patut dimusnahkan. Dirikan altar pengusir setan. hamba sebagai guru negara. Akan membersihkan kejahatan. Anakku. Anak. Tolong. Lepaskan anak. Paduka, Ibu Suri. Hamba memohon. Ampuni putri dan cucu hamba. Hamba bersujud. Paduka, Ibu Suri. Hamba memohon. Kekuatan langit dan bumi. Roh jahat minggir. Menyingkaplah. Petir sungguhan. Anakku. Jongon. Xue. Mingala. Xiaoxu. Orang dewasa saja tersambar. Bagaimana nasib bayi-bayi itu? Dosa besar ini. Wanita, minggirlah, jangan halangi aku membasmi iblis. Kau membunuh sembarangan. Jiwa. Langit tak akan mengampuni. Keterlaluan. Kau ingin mati? Akan kukabulkan. Kekuatan langit dan bumi. Roh jahat minggir. Menyingkaplah. Berhenti. Jengen. Ibu. Kekuatan langit dan bumi. Roh jahat minggir. Hentikan sekarang. Apa yang terjadi? Di seluruh dunia. Hanya darah kerajaan. Kebal ritualku. Yang lain. Takkan selamat. Jangan-jangan. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Anakku.
Wanita ini terlihat familiar. Apa sebelumnya Kaisar pernah bertemu dengannya? Kaisar. Aku mohon, lepaskan putriku dan cucu. Mereka hanya Rakyat yang tak bersalah. Kaisar. Penasihat Agung. Mengapa kau menyiksa bayi tak berdosa ini? Sekarang Sebertini? Paduka, semalam hamba membaca bintang, pertanda kekacauan besar. Ini pertanda malapetaka. Malapetaka? Bencana apa? Makhluk gaib telah turun. Itu jelas anak-anak tak bersalah. Mana mungkin makhluk gaib? Paduka, adakah wanita di dunia ini yang melahirkan 99 anak sekaligus? Ini pasti makhluk gaib. Paduka sudah lihat sendiri. Makhluk-makhluk ini melawan hamba dengan sihir. Makhluk perusak negara ini harus segera dimusnahkan sebelum menghancurkan kerajaan. Paduka. Dan semalam di Gunung Taifing, naga mistis berguncang. Ini akan melemakan nasib negara. Penasihat Agung. Bukankah kau bilang, dengan mantra MU, selain keluarga kerajaan, semua makhluk gaib akan terbuka wujud aslinya? Tapi anak-anak ini tidak berubah wujud, bahkan tahan ritualmu. Bukankah ini berarti? Permaisuri. Ini bukti kekuatan sihir mereka. Hamba perlu ulangi ritual untuk menaklukkan mereka. Tidak. Mereka bukan makhluk gaib. Bukan. Mereka hanya bayi yang baru lahir. Mana mungkin siluman? Sejak dulu. Adakah wanita yang bisa Lahirkan 99 anak sekaligus? Ini pasti siluman. Ataukah dewa? Kau. Paduka, permaisuri. Hamba akan ritual lagi untuk membuat siluman tampak wujud asli. Kekuatan alam, kumohon. Antikan. Royahat minggir. Tampak. Jengan. Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Raja muda dijuluki ahli spiritual terhebat. Bahkan bayi yang baru lahir ini tak bisa dikalahkannya. Cukup. Diam, Raja Muda akan mengamuk lagi. Paduka Raja dan Ibu Suri. Bayi ini pasti reinkarnasi iblis. Hingga punya kekuatan magis sehebat ini. Hamba lalai tadi. Hamba akan panggil Kimpat murid terbaik hamba. untuk menyiapkan ritual. Cepat panggil murid-muridku. But, Raja Muda, mungkin kau keliru? Bayi-bayi ini benar tak berdosa? Raja muda. Jangan Sambarangan Bunu Orontak Bersala. Paduka, Ibu Suri. perkai ala pada hamba. Bayi-bayi ini, Pasti Yelman iblis. 99 anak ini. Mana mungkin, tak takut mantraku? Nanti saat murid-muridku datang. Mereka akan dibasmi. Aku tak punya masalah denganmu. Mengapa kau incar anakku? Aku ingat sekarang. Kau ayah angkat klan Liu. Kau gunakan jabatan untuk balas dendam. Wanita, jangan asal tuduh.
Hamba melindungi rakyat. Jaga pondasi negara. Mulutmu penuh kebajikan. Tapi hanya kedok belaka. Ini jelas perintah klan Liu. Untuk menyiksaku. Berani-beraninya, aku dan Ibu Suri ada di sini. Masih berani main hakim sendiri? Paduka, Ten Angla. Hamba tadi hanya terlalu emosi. Apa permusuhan pribadi dengan dia? Paduka, hamba, sama sekali tak kenal. Dua bayi ini, Menurutku tidak. Penggawal. Panggil clan Liu ke istana. Siap, Yang Mulia. Ini. Guru. cepat siapkan formasi. Kekuatan langit dan bumi. Oh jahat minggir. Tampak. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, saya mohon, lepaskan anak Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia. Dia itu. Yang Mulia, saya mohon, lepaskan anak saya. Saya mohon. Kaisar, saya mohon, lepaskan anak. Ya Tuhan, petir itu. Jangan. Anakku. Anakku. Baya. Anak. Apakah kau? Anakku. Jawab aku. Apakah kau? Jawab. Anakku. Astaga, kejam sekali. Anakku. Kau nekat. Tolong. Kau. Benar-benar kau. Jangan sakiti anakku. Aneh. Mengapa hati terasa sakit? Muxu. Zhongong. Ya langit. Mengapa kau kejam sekali? Saya memanggil petir langit. Takkan percaya, petir ini akan menghancurkan kalian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayah angkat. Ayah angkat. Ayah angkat. Anda baik-baik saja? Paduka Kaiser.
Ibu Suri. Lihatlah, sang guru negara adalah ayah angkat Nyonya Liu. Jelas dia balas dendam pribadi. Sengaja menjebak cucu laki-laki saya. Guru negara. Berani sekali Kau membela anak angkatmu. Tega membantai bayi-bayi tak berdosa. Sungguh keji. Yang mulia, Ibu Suri, bukan seperti itu. Ibu Suri, hamba memang ayah angkat Nyonya Liu, tapi ini tak ada hubungannya dengan kasus ini. Bayi-bayi ini punya kekuatan gaib. Pasti reinkarnasi iblis. Jika tak diberantas tuntas, akan jadi malapetaka. Yang mulia. Paduka mungkin belum tahu. Zhao Musue ini adalah anak haram keluarga Shao. Dia selalu tak tahu malu. Merayu pria kemana-mana, kini melahirkan tanpa nikah. Ayah anaknya saja tak dikenal. Omongan perempuan seperti ini mana bisa dipercaya? Melahirkan tanpa nikah. Bunda pikir, perempuan ini penuh berkah. Banyak anak, banyak rezeki. Pertanda keberuntungan. Tak disangka. Dia perempuan seperti ini. Putriku selalu menjaga diri. Dia bukan tipe begitu. Lucu sekali. Dia menjaga diri? Lalu dari mana bayi-bayi ini? Kau tahu siapa ayah anaknya? Saya. Ternyata dia berkata jujur. Tadi bunda masih iba pada membelamu. Apaku benar-benar? Tak tahu siapa ayah kandung anakmu sendiri? Tanggal 5 bulan 6 tahun lalu. Ku ada di mana malam itu? Masih hidup? Tolong aku. Sepertinya kena obat. Mungkinkah? Apa dia pria di malam itu? Tidak. Tak mungkin. Kaisar penjaga tahta. Putra Lanjut. Ayah anakku, mana mungkin dia? Apa benar dia? Kenapa mirip? Tapi tak sama. Putraku selalu bijak. Kenapa tiba-tiba bertanya pertanyaan aneh seperti ini? Terus memperhatikan wanita ini. Jangan-jangan. Putra. Mungkinkah? Kau sudah kenal wanita ini sejak lama? Lalu anak yang dilahirkannya? Tidak mungkin. Jawab aku. Malam tanggal 5 Juni itu. Di mana kau sebenarnya? Aku. Dia melayani tamu di Yi Hong Yuan. Apa katamu? Paduka dan Ibu Suri yang mulia belum tahu. Dia selalu tak tahu malu. Tak terhitung lelaki yang dijamahnya. Bukan cuma itu. Saat tak ada kerjaan, dia juga melacur di Yi Hong Yuan. Kau mengada-ada. Dewey. Di mana orangnya? Hailong kemana? Kita kembali dan periksa. Ayo pergi.
Rupanya kau yang melakukan. Kau yang suruh orang pukul aku, lalu bawa ke Yi Hong Yuan. Kau juga meracuniku. Semua ini untuk menghilangkan keperawananku. Nyonya Liu. Kau benar-benar kejam. Kau akan dapat balasannya. Putrimu sendiri yang mau melacur. Mengapa kau tuduh aku? Perkataanmu ini. Ada buktinya? Yang mulia, hamba punya bukti. Yang mulia bisa periksa, selidiki Yi Hong Yuan, dan lagi. Tetangga sekitar bisa jadi saksi. Dia memang perempuan murahan. Si manis yang suka gonta-ganti pria. Banda. Banda. Gauji. Hatter. Segera selidiki. Baginda. Si manis melahirkan tanpa menikah. Dia langsung melahirkan 99 bayi. Entah keturunan monster apa. Jika dibiarkan, pasti jadi bencana. Benar. Paduka. Hamba belajar seumur hidup. Iblis atau siluman. Langsung bisa dikenali. Bayi-bayi ini pasti reinkarnasi Raja Iblis. Jika tidak segera dibas, bisa ganggu nasib kerajaan, goyahkan tahta, bahkan mungkin kerajaan Dacia akan runtuh. Paduka. Baginda. Ini menyangkut tahta, harus ditangani dengan baik. Ibu Suri. Akutau. Kukira kau wanita baik. Ingin memanggilmu ke istana. Jadi teladan wanita sedunia. Ternyata kau seperti ini. Ibu Suri, ini bayi reinkarnasi iblis. Bencana, harus segera disingkirkan. Roanivan Istana. Bukankah sudah dicoba? 3 mantra sudah digunakan. Tapi anak-anak ini tak terluka sedikitpun. Dai Zelu Rudunya. Hanya darah kerajaan, kebal terhadap mantranya. Makhluk lain pasti binasa. Rohaniwan bilang tadi. Di dunia ini, selain darah kerajaan, tak ada yang kebal mantra. Berarti. Apakah ini artinya? Berarti. Ini anak kandung Baginda? Bayi-bayi ini. Kebal mantra hamba. Mungkinkah? Mereka darah kerajaan? Tidak mungkin. Mustahil. Kerajaan Dacia 9 generasi pewaris tunggal. Pewaris Satakta. Hanya Baginda. Tap, jika ini anak Baginda. Mengapa tidak dikenali? Tidak mungkin. Wanita hina ini. Anakku. Mungkin dikasihi? Ibu Suri belum tahu. Di dunia ini, walau darah kerajaan. Kebal mantra hamba. Tapi jika Raja Iblis, juga kebal mantra. APA? Berarti bayi-bayi ini. Benar Raja Iblis? Sudah pasti. Mutlak. Bukan. Mereka bukan Raja Iblis. Bukan. Lalu ayah anakmu siapa? Katakan. Tidak bisa jawab, kan? Kau tak tahu ayah anakmu. Tak tahu bagaimana kau yakin anak bukan Raja Iblis? Anakmu adalah bencana. Seharusnya tidak lahir ke dunia. Benar. Ayah anakmu pengecut ganteng. Menghamili lalu, menghilang begitu saja. Dia pria kaya ganteng. Anakku, APA Tayadi? Ibu Suri. Aku baik-baik saja. Paduka. Bayi-bayi ini adalah reinkarnasi Raja Iblis. Jika ritual pengusiran setan tidak berhasil, kita harus membakar mereka hidup-hidup. Termasuk si kecil imut ini juga harus dibakar. Penasihat kerajaan. Kau juga seorang pertapa spiritual. Mengapa tega menyiksa wanita le matak berdaya? Dan bayi-bayi, yang baru lahir dans Gonkejam Bejini? Paduka. Wanita ini sudah berganti-ganti suami. Anaknya pun reinkarnasi iblis. Dia bidadari perusak negara. Tak pantas hidup di dunia ini. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Apakah dia wanita yang seenaknya berganti pasangan? Apakah dia pernah bekerja di Hong Yuan? Rumah bordil. Semua akan terbukti nanti. Sedangkan bayi-bayi ini, sama sekali tak terlihat. Seperti reinkarnasi iblis. Ya ampun. Dia tersenyum. Lihat dia sedang tersenyum.
Permaisuri Dowager, lihat bagaimana anak itu tertawa. Sungguh bahagia. Permaisuri, lihatlah. Mereka sudah berhenti menangis. Mereka semua memandang Kaisar. Benar. Mereka semua melihat putra Kaisar. Matanya yang besar ini sangat indah. Mirip sekali dengan Kaisar waktu kecil. Kapan aku bisa menggendong cucu kerajaan? Lihat anaknya benar-benar tidak menangis. Aneh. Beta menggendong anak ini, tiba-tiba hati terasa hangat. Jangan-jangan ini anak kandung Beta? Apakah dia wanita di malam itu? Jika benar, Manga pas dia que Ruma Iburan Young? Tuan-tuan, sudah lama tak datang. Kami sangat merindukanmu. Ingat sering-sering datangnya. Mari, minum teh. Gao, Kesin Gao. Buka lebar mata, perhatikan baik-baik. Kenal gadis di lukisan ini? Ai, bukan putri Bapak Sao ini? Jamu Shue? Cao Kino? Pernah datang ke sini? Ah, pernah sekali. Tanggal 5 Juni tahun lalu. Anak ini lucu sekali. Beri aku gendong. dia sepertinya tidak mau berpisah. Dia ingin kau gendong lagi. Entah mengapa. Saat menggendongnya, terasa sangat akrab. Semakin kulihat semakin mirip. Putra Kaisar waktu kecil. Anak-anak ini. Andai anak kandung Kaisar. Aku punya kuku kerayan. Permaisuri, ini tidak boleh. Mereka Yelman Raja Iblis. Ahli menipu manusia. Benar permaisuri. Anak-anak itu tak layak jadi anak Kaisar. Cucu permaisuri, apalagi wanita itu, hanya penghibur biasa. Tak pantas untuk Kaisar. Diam. Siapa berani bersuara? Akan kucabut lidahnya. Kau belum menjelaskan. Tanggal 5 Juni lalu. Ku ada di mana? Paduka. Saya. Kaisar. Yang mulia. Sri Bajinda. Hormat pada Kaisar. Hamba menghadap Paduka. Hormat pada Permaisuri. Hambatella ku Rumah Hiburan Ihom. Sudah ada hasil investigasi. Bagus. Apa yang berhasil ditemukan? Luar biasa. Akhirnya bisa membuktikan kesucianmu. Liu Xi malah meminta Kaisar menyelidiki. Pasti sudah mempersiapkan segalanya. Sudah kau atasi semuanya? Jangan-jangan ketahuan. Tenang saja, ayah angkat. Semua sudah beres. Ketahuan apa? Cepat katakan. Hamba menemukan. Tanggal 5 bulan 6 tahun lalu, Zhao Musue benar di Rumah Merah. Awalnya kukira mereka memfitnahmu. Ingin membela dan membebaskanmu. Tak kusangka kau begini. Sangat mengecewakan permaisuri. Padahal tadi permaisuri membelamu. Bukan begitu. Bagaimana hamba berani bohong pada Kaisar? Hamba sudah pernah bilang, si manis itu sering bolak-balik ke Rumah Merah. Suka menggoda lelaki. Anak-anak itu mungkin adalah anak haram lelaki lain. Paduka, Permaisuri Dowager. Kini seharusnya kalian percaya, niat tulus hamba tua ini. Hamba benar-benar hanya memikirkan dinasti Xia. Untuk kemakmuran negara. Tak akan tebang pilih. Si manis dan anak-anak ini, perusak negara. Harus segera dibakar, agar tuntas selamanya. Kaisar, Paduka jangan sampai lagi kasihan padanya. Jika tidak, kejayaan negara ini akan dihancurkan si manis dan anak-anak haram itu. Mohon Kaisar perintahkan basmi mereka.
Cup. Quelle obéis-tu? Bawa si manis ini. Kaisar. Hamba belum selesai bicara, Kaisar. Kalau belum selesai, lanjutkan. Hamba menemukan, malam tanggal 5 bulan 6 itu, Zhao Musue dipukul pingsan, lalu dijual ke Rumah Merah. Tapi. Saudaraku. Tapi apa? Cepat katakan. Kaisar. Kaisar tenang, Kaisar. Hamba akan jelaskan. Tapi saat genting, Zhao Musue lompat jendela kabur. Orang Rumah Merah. Cari kemana-mana tak ketemu, malah rugi puluhan til perak. Kaisar, mohon selidiki dengan adil, putriku gadis baik. Diam saja di rumah. Setiap hari kerja rumah. Hari itu, dibawa setelah dipukul, tapi akhirnya, dia bisa kabur sendiri. Kabur terus gimana? Dia dikasih obat perangsang. Keluar cari lelaki keren. Tolong aku. Perempuan ini sepertinya kena obat perangsang. Jangan-jangan. Dari mana kau tahu aku diracuni? Bagaimana bisa kau tahu? Apa kau yang? Kau menyuruh orang pukul aku sampai pingsan dan jual ke rumah bordil Ho. Tujuannya agar aku kehilangan keperawanan. Pasti kau. Kotega Sakiti Putriku Begini. Aku lawan kau sampai mati. Ibyu. Liu Si ini benar-benar jahat. Berani merencanakan pembunuhan anak selir sendiri. Lanjutkan. Yang mulia, setelah hamba selidiki, Zhao Musue ini. Setelah loncat dari jendela, jatuh di atas kereta kuda, hamba lacak jejaknya. Temukan kusir kereta itu. Menurut ingatan kusir, saat itu dia tak sadar. Langsung kendarai keluar kota. Lalu? Katanya, sampai di persawahan. Tiba-tiba melihat. Ada orang loncat dari kereta. Waduh, kusirnya kaget setengah mati. Berhenti mengamati, ternyata ada gadis muda. Gadis itu limbung, gemetar menuju sungai. Lalu pingsan. Kusir itu bilang, dia takut tanggung jawab, langsung pergi. Kejadian setelahnya. Dia tak tahu. Benar. Ganong. Tai Xing Shan. Sungge Qing Shui. Yang mulia baik-baik saja? Dia benar. Tempat yang disebut kusir itu. Tai Xing Shan dan Qing Shui He. Ada pohon kurma besar di pinggirnya. Me manco. Yang mulia. Apa maksud semua ini? Mengapa kau selidiki ini? Yanggan kau dan dia. Baginda, meski perempuan ini sempat kabur dari rumah bordil, tak berarti dia masih suci. Dia tetap berselingkuh dengan pria kaya, lalu melahirkan bayi-bayi ini. Bukan begitu. Pria kaya itu adalah aku. Astaga, ternyata Kaisar. Anakku, apa katamu? Kau bilang kau dan dia. Anak-anak ini. Bukan kuku permaisuri? Benarkah ini? Benar. Malam itu aku lewat King Sui, dan jatuh cinta pada Musue. Aku mencarinya selama 10 bulan. Mafkan aku. Tadi tak mengenalimu. Sudah membuatmu menderita. Baginda. Bagus sekali. Mulai sekarang kamu dan anak-anak tak akan lagi diinjak-injak orang. Rupanya gadis yang selama ini kau cari adalah dia. 10 bulan. Pa masa menggandung dan melahirkan. Anak-anak ini. Apakah ini cucu-cucuku? Benar. Mereka benar-benar anak kandung Kaisar. Sungguh kabar gembira.
Luar biasa. Aku punya cucu. Itu pun 99 cucu sekaligus. Ini berkah untuk kerajaan, kejayaan dinasti Thia. Muxu. Terima kasih. Telah melahirkan banyak putra bagi. Ini tidak mungkin. Anak-anak Zhao Mus, mana mungkin keturunan kaisar? Mustahil. Ini sama sekali tak mungkin. Jika mereka benar keturunan kaisar. Penasehat, berarti kita pantas dihukum mati. Yang mulia, Permaisuri Dowager. si kecil ini pasti sedang menipu kalian. Jangan sampai tertipu. Benar. Benar. Dia wanita murahan. Malam itu, walau sempat berhubungan dengan Baginda, tapi belum tentu ini anak Baginda. Bisa jadi, sehari sebelumnya, dia sudah berselingkuh. Diam. Jika kau lancang menghina Mushu, akan kuhukum mati seketika. Jean Gantakut. Mulai sekarang aku akan melindungi. Baginda adalah kaisar suci. Berdara Separu Deva. Anak-anak ini pun berdarah ilahi. Siapa yang berani sakiti mereka? Pasti dapat kutukan langit. Tapi lihatlah Baginda. Saat saya gunakan sihir tadi, bukankah saya baik-baik saja? Tadi Anda sampai berdarah. Masih bilang tak apa? Penasehat, murid-muridmu. Sampai sekarang belum bangun. Permaisuri belum paham. Ritual sihir. Pasti ada resikonya. Lagi pula ini reinkarnasi iblis. Aura jahatnya kuat. Saya dan murid terluka karenanya. Sebaiknya permaisuri. Lepaskan bayi terkutuk itu. Nanti kena energi jahat. Kukuku ini, apa maksudmu? Beranti Sebarkankebongan. Baginda. Permaisuri. Saya tulus demi kerajaan. Jika mereka benar. Keturunan Baginda. Saat saya panggil petir tadi, harusnya saya dihukum. Hukuman itu mengerikan. Siksaan abadi. Tapi Baginda dan Permaisuri. Lihatlah. Bukankah saya masih sehat? Bahkan tak terluka sedikit pun. Benar tak terluka? Tentu. Jika permaisuri ragu, akan saya buktikan. Penasihat kerajaan sudah meludahkan begitu banyak darah, masih bisa mengangkat patung singa batu seberat ribuan kati. Sungguh perkasa. Hebat sekali ya. Ayah angkat perkasa. Gertakan belaka. Paduka Ibu Suri lihatlah. Hamba masih terlihat berwibawa. Bukan? Memang perkasa. Paduka. Ibu Suri, hamba jamin dengan nyawa hamba, anak-anak ini bukan keturunan kerajaan. Bukan begitu. Mereka benar anak kandung Baginda. Diam kau si imut. Penasihat kerajaan. Persikap sok berkuasa sekali. Paduka harap tenang. Hamba hanya ingin menjaga sia dan kemakmuran kerajaan, agar Paduka tak tertipu siluman ini. Paduka. Masih ingatkah Paduka? Saat muda di area berburu dulu, hampir diterkam harimau buas. Di saat genting, petir surgawi menyambar, membunuh harimau itu seketika. Saat Paduka muda, ikut almarhum berperang, terluka di medan perang. Tiba-tiba petir menyambar. Musuh-musuh itu lenyap jadi abu. Ibu Suri, peristiwa ini pasti masih jelas diingatan. Benar, benar, memang terjadi begitu. Karena kau keturunan setengah dewa. Sejak kecil hingga dewasa. Tak ada yang bisa lukaimu. Tapi jika ada yang melukai, akan langsung kena kutukan langit. Ayahmu pernah berkata. Semua keturunan kerajaan seperti ini. Sekarang jelas terlihat.
Jika mereka benar. Anak kandung sang kaisar. Maka guru negara dan muridnya sudah hancur lebur sejak lama. Ibu Suri. Mereka benar keturunan kaisar. Ibu Suri, putriku takkan berbohong. Mohon percayai dia. Putrimu pembohong ulu, perempuan murahan. Siapa tahu anak-anaknya, darah siapa sebenarnya? Pasti bukan anak kaisar. Yang mulia, Ibu Suri, silsilah kerajaan pengaruhi tahta. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Anakku, ini masalah penting. Kita harus pertimbangkan matang-matang. Yang mulia pikirkan baik-baik. Jika benar anak-anak ini, Keturunan Kerajaan Sejati. hamba seharusnya sudah kena kutukan langit. Tapi lihatlah sekarang, hamba masih tetap utuh. Berdiri di sini, ini membuktikan bahwa anak-anak ini bukan keturunan kerajaan. Guru negara benar. Jika mereka benar. Anak kandung kaisar. Dia tak mungkin masih utuh berdiri di sini. Apakah mungkin mereka bukan anak kaisar? Pendapat guru negara masuk akal. Tapi aku yakin betul. Malam itu dia masih perawan. Bukan seperti kata mereka, yang memalukan itu. Yang mulia, jangan sampai terhipnotis si penyihir ini. Dia hanya membohongimu. Anak-anak ini mustahil keturunan kerajaan. Kalau tidak, saat hamba buat formasi tadi, hancurkan mereka. Kenapa tak kena dampaknya? kalau tak percaya, Baik. Hamba akan coba lagi. Lihatlah baik-baik. apakah hamba kena kutukan? Hancurlah keturunanmu. Kian Kun Yfa. Royahat Minggir. Jengket. Berkilat. Enaku. Muxu. Antican. Cepat hentikan. Lihatlah. Apa hamba masih dalam keadaan baik, bahkan langit pun membuktikan niat baik hamba yang tulus. Paduka. Ibu Suri, lihatlah, petir pun tak menghantam hamba. Membuktikan mereka bukan keturunan kerajaan. Jika benar keturunan kerajaan, hamba pasti sudah hancur, terkutuk selamanya. Apa yang terjadi? Aneh sekali. Tuan Muda. Tuan Muda. Nyonya. Nyonya. Tuan Muda. Ya Tuhan. 8 putra Guo Shifu, semua tewas, tersambar petir. Tuan kami tak punya penerus. Ini hukuman apa? Cepat. Lapor ke Guasher di istana. Paduka dan Ibu Suri, Anda semua saksikan. Petir tak menyentuh hamba. Membuktikan analisa hamba benar. Paduka dan Ibu Suri. Mereka Yelman Iblis. Harus dimusnahkan. Tidak. Anakku bukan iblis. Putraku. Orang tua ini masih hidup. Mungkin dia benar. Putraku. Paduka dan Ibu Suri. Biar hamba kumpulkan rekan seperguruan, undang petir langit. Musnahkan mereka, jamin keamanan negara.
Mereka bayi tak berdosa. Kenapa tetap ingin musnahkan mereka? Yang Mulia, jika tak percaya pada hamba, biarkan hamba bawa anak-anak pergi dari sini. Muxu. Kau mau pergi? Benar mau tinggalkan aku? Yang Mulia, tempat ini tak menerima kami ibu dan anak. Hamba tak butuh apapun. Hanya ingin anak selamat. Mohon restu Paduka. Muxu. Sayangku, kau takut rahasia anak silumanmu ketahuan, jadi ingin kabur. Ini tanda bersalah. Killian. Panggil tabib. Siap. Paduka, bila rekan seperguruan datang berhimpun, pasti bisa paksa siluman, tampak wujud asli. Bukannya kau sudah panggil empat murid? Masih kurang. Ibu Suri belum tahu. Mereka Yelman Raja Iblis. Aura jahatnya kuat. Hamba dan 4 murid. Kekuatan sihirku masih kurang. Perlukari lebih banyak bantuan. Jangan-jangan ada kesalahan? Mungkin mereka bukan iblis, tapi cucu kaisar saya. Tidak mungkin, Ibu Suri. Jika mereka keluarga kerajaan, hamba pasti sudah binasa, tidak punya keturunan. Apa maksudmu? Tuan Tentera. Saya pengurus kediaman Menteri Utama, khusus datang untuk memberi kabar duka ke Menteri. Kabarkan kematian. Perintah Kaisar. Hari ini hari bahagia. Rayakan bersama. Urusan kematian apapun. Dilarang ganggu Kaisar dan Ibu Suri. And a tidak tahu. 8 putra Menteri Utama tewas disambar petir semua. Sekarang seluruh kediaman. Penuh Tanjazan Sadi. Permaisuri memerintahkanku, lapor ke istana sekarang. Dan kana keluarga seperti ini. Bagaimana bisa? Harus beritahu Kaisar. 8 putra tewas disambar. Berarti tidak punya penerus. Apa yang dilakukan menteri ini hingga dapat kutukan? Ini hukuman langit. Kamu, berani beraninya kau. Hari ini tak boleh masuk. Kembali besok. Siapa berani menghalangiku? Buka pintu. Yang Mulia, ini urusan negara. Jangan lemah seperti perempuan. Menteri Sama. Beraninya kau. Yang Mulia, hamba hanya ingin kebaikan kerajaan. Malam lalu naga gunung Taising bergerak. Hari ini langit kakao. Semua ini pertanda bencana besar. Jika anak-anak ini tidak dibasmi, dinasti Xia akan runtuh. Yang Mulia. Ibu Suri. Hamba ingat wasiat almarhum. Utamakan kepentingan negara. Dan rakyat jelata. Hamba mohon nasihati Kaisar. Jangan demi seorang perempuan. Hancurkan kerajaan. Ibu Suri. Putraku. Penyel azan menteri ini masuk akal. Yang Mulia, anakku bukan siluman. Benar atau tidak? Tunggu senior hamba datang, baru jelas. Panggil senior dan juniorku. Yang Mulia, Ibu Suri, tunggu senior hamba dan junior datang, akan buktikan semua. Mereka cuma baik. Tak tahan diperlakukan begitu. Kau sedang balas dendam. Ingin membunuh mereka. Berani. Penyihir perusak negara. Jangan fitnah hamba. Zhao Musue. Anak-anak ini jelas hasil hubungan gelap dengan pria lain. Berani palsukan darah kerajaan. Ini pengkhianatan. Hukuman mati. Menipu raja. Kejahatan besar. Jangan menuduh sembarangan. Kalian yang berkomplot. Jebak putri. Nyonya Zha. Kau ini manis sekali. Ini anak perempuan baik yang kau lahirkan. Bersetubuh dengan pria lain. Melahirkan anak tanpa nikah. Sekarang berani menipu kaisar. Kalian cari mati. Jauhkan kami Zhao dari masalah. Semua diam. Riut membuat kepala ibu pusing. Ibu Suri. Apa ibu baik-baik saja? Ibu. Ibu sebaiknya beristirahat dulu. Serakan pada en bas d'ici. Ini menyangkut tahta negara. Bagaimana ibu bisa tenang? Ibu Suri. Ya,
Ya, Yang Mulia, jika memang sulit untuk membedakannya, bagaimana dengan uji darah? Konyol. Yang Mulia adalah keturunan dewa, tidak boleh berdarah. Jika tidak bisa uji darah, bagaimana membuktikan anak-anak ini adalah darah daging kaisar? Untuk membuktikan, Apakah ini darah bangsawan? sangat mudah. Hamba akan memanggil mantra. Jika terkena kutukan langit, berarti itu darah kerajaan. Tapi, Lihatlah, hamba sekarang masih berdiri dengan selamat. Yang Mulia. Mereka benar anakmu. Muxu. Aku percaya padamu. Tapi, Ibu juga berharap. Ini cucu kerajaan ibu. Tapi peramal tidak salah. Keturunan dewa. Jika sampai dihina, pasti dapat hukuman langit. Sekarang peramal. Utuh tanpa luka. Artinya mereka bukan anak kaisar. Anak manis seperti ini sangat disayangkan. Anakku. Karena sudah jelas, mereka bukan darahmu. Segera selesaikan ini. Drama hari ini Terlalu panjang. Jika tersebar, akan mempermalukan kerajaan. Tidak Ibu Suri. Percayalah pada hamba. Ibu. Jika kau tak tega, biar ibu yang urus. Pengawal. Tangkap penyihir ini dan anak-anaknya. Siap. Ibu. Jengken. Jangan lukai anakku. Ibu Suri, Yang Mulia, kumohon pada kalian, lepaskan anak dan cucuku. Ibu. Anakku. Ibu tahu kau sayang padanya. Tidak bisa melupakan. Dan kau setia pada Perazan. Tapi ini urusan negara. Darah kerajaan. Jangan ragu-ragu. Ibu. Harus jadi penjahat untukmu. Bawa pergi. Ibu Suri, kumohon. Jangan sentuh anakku. Ibu Suri. Putriku pasti tak seperti itu. Ini pasti anak kaisar. Mohon Ibu Suri selidiki. Jangan sentuh anakku. Lepaskan. Siapa yang berani sentuh, bunuh dulu aku. Xiaoxu. baiklah hamba kabulkan. Jongon. Antican. Paduka. Ananda, jangan. Paduka, Tenangla, Tenangla. Paduka. Tuan, cepat hentikan. Nyonya. Tuan, Kenapa kalian datang? Tuan, Paduka. Kaisar. Paduka. Tuan. Tuan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Tuan. Tuan, apakah Tuan baik-baik saja? Jangan berbuat dosa lagi. Apa yang kau katakan? Baru setengah jam yang lalu, petir menyambar. 8 putra Tuan, semuanya tewas tersambar petir. Tuan. Anak-anak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Nyonya. Apa kau sudah gila, omong kosong. Tuan. Mayat 8 putra masih tergeletak di halaman. Saya menyuruh kepala pelayan melapor. Para penjaga menghalangi. Saya terpaksa membawa token Anda, memimpin mereka menemui Anda. Tuan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau telah menderita. Aku di masa depan Akan menandangi kodan anak-anak. tidak akan membiarkan kalian terluka lagi.
Tuan, putra-putra kita mati mengenaskan. Mereka semua tersambar menjadi arang hitam. Tuan. Tuan, Tuan, Tuan. Apa yang harus kita lakukan? Kau sudah 80 tahun, tidak bisa punya anak lagi. Lalu kediaman guru bangsa kita akan tanpa keturunan. Tuan. 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 Tuan, Beng Onla, Tuan. Tuan. Saya. Dia sudah pergi. Tuan. 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 Inilah karmanya. Guru bangsa. Mendapatkan balasan setimpal. Masih ada satu orang. Belum mendapatkan balasan. Ampun, Yang Mulia. Ampun, Ibu Suri. Saya hanya terpengaruh guru bangsa. Hanya kebodohan sesaat. Bodoh? Kau sangat cerdas. Untuk menjebak Swear. Kau tega memfitnahnya. Bahkan pergi ke Hong Yuan. Jika bukan karena orangku, aku dibohongi oleh... Tidak, Yang Mulia. Bukan aku. Semua itu perbuatan guru bangsa. Sayang. Jelas kamu yang pertama menemukan rumahnya. Kau bilang putrimu yang tidak sah, Melahirkan di Lurnaika, melahirkan seorang anak. Menggemparkan seluruh kota, dan menarik perhatian, Kaisar dan Ibu Suri. Kau lakukan ini untuk menghindari hubungan dengan keluarga Zhao. Meminta ayahku untuk membantumu. Sayang. Jika bukan karena rumah guru bangsa tidak akan berakhir seperti ini. Sekarang kau berani menyalahkan semuanya kepada ayah kau. Sayang. Dulu kau menghasut. Ketika kau menghasut ayah kami, aku mendengarnya sendiri. Ku bilang, ayah adalah orang suci, paling ahli menangkap dan mengusir setan. Asalkan ayah kali ini bisa membuat anak-anak ini menunjukkan wujud aslinya. Akan mendapat pujian dari Kaisar dan Ibu Suri, di depan Kaisar dan Ibu Suri. Bukan aku. Bukan aku terpedaya. Bukan aku. Sayang. Habisi kau, dasar sayang. Sayang, habisai kau. Dasar sayang. Habisiku. Habisai kau. Dasar sayang. Putriku, aku ini ibu tirimu. Kau tidak bisa membiarkan ibu tirimu mati, kan? Sekarang kata kau adalah ibu tiriku. Tadi kau menghina aku dan anakku, ingin membunuh kami. Kenapa kau tidak berpikir, kau adalah ibu tiriku? Swear. Kukep. Jangan sok akrab di sini. Sejak putriku lahir, berapa banyak pukulan yang dia terima? Berapa banyak hinaan? Putriku bisa bertahan sampai hari ini, itu karena dia bernasib baik. Betapa kejamnya hatimu. Kemari. Zeret wanita jahat ini untukku. Dan hukum cambuk sampai mati. Jangan. Jangan. Aku tidak maaf, Fangxi. Kau biasanya sangat baik hati. Kau bahkan tidak berani membunuh ayah. Demi persaudaraan kita. Demi persaudaraan kita. Ampuni aku. Mohon. Aku mohon padamu. Swear yang baik. Kau sangat patuh dan pengertian. Bicaralah pada Kaisar dan Ibu Su. Ampuni ibu tiriku. Kumohon. Hanya karena aku baik hati dan lembut. Putriku patuh dan pengertian. Kau selalu menargetkan kami. Jika aku terus menahan diri, bukankah itu akan menyakiti anakku? Ketika kau menyakiti orang lain, pernahkah kau berpikir untuk memberi jalan keluar untuk orang lain? Kumohon. Ampuni aku sekali. Bawa dia pergi. Jangan. Ampun, Yang Mulia. Ampuni aku, Yang Mulia. Ampuni aku, Ibu Suri.
不替换心情。Aduh, pelan-pelan. Hati-hati ya. Istana Pangeran Kecil. Semua sudah siap? Dan juga ibu susu. Kalian beberapa, cepat cari orang lagi. Ini semua adalah Pangeran Dinasti Xia Agung kita. Tidak boleh diperlakukan sembarangan. Cepat pergi. Jangan ditaruh di situ. Semuanya, cepat. Xuea. Tempat ini nanti dekat dengan pavilion Yang Xin Kaisar. Setelah dia selesai menghadap, bisa datang menemanimu kapan saja. Maharani, tempat ini sangat mewah. Apakah ini agak terlalu mewah? Sebenarnya, atur saja tempat tinggal untuk itu sudah cukup. Kamu nanti akan menjadi permaisuri dinasti Xia Agung. Bagaimana bisa sembarangan? Istanamu besar. Anak-anak juga akan nyaman tinggal. Xuer. Baik. Terima kasih, Maharani. Bawa ke sini. Ini adalah yang telah Ibu Suri siapkan untukmu. Hadiah-hadiah ini terlalu banyak dan mahal. Ini hanya sebagian kecil, masih ada lagi di belakang. Kamu untuk dinasti Xia Agung telah melahirkan 99 pangeran. Itu adalah jasa yang sangat besar. Ibu Suri dan Kaisar. Terima kasih, Maharani. Kaisar sebentar lagi selesai menghadap. Ibu Suri juga harus kembali. Kamu tunggu dia di sini. Kalau lahir lagi beberapa putri kecil, itu akan bagus. Selamat jalan, Maharani. Xiaoxu. Ibu sangat senang untukmu. Ibu. Mulai sekarang, kita akan menjalani hari-hari baik bersama. Ibu. Ada apa denganmu? Aku baru saja mendengar. Ayahmu mengirim orang ke istana untuk mencari tahu tentang keluarga Liu. Ibu. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai keluarga. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai manusia. Kenapa kamu masih memikirkannya? Bukan begitu, Sue. Ibu hanya ingin kakek dari pihak ibumu dan Papon Arwanenek dari pihak ibu masih berada di keluarga Zhao. Aku ingin mengambilnya kembali. Ibu. Aku akan menemanimu pergi. Kaisar datang. Ibu. Xuer. Tidak perlu sungkan. Père Mésuricus. Hari ini Kosanga Kantik. Yang mulia. Hari ini Anda. Mengapa pulang dari sidang pagi begitu cepat? Aku hanya berpikir. Ingin cepat kembali menemuimu. Ai Greco. Temani aku melihat anak-anak. Pintar sekali. Jangan nangis. Panjang umur Kaisar.
1000 tahun. Permaisuri. Ribuan tahun umur permaisuri. Cepat bangun. Semuanya. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Putraku yang baik. Dia tersenyum. Dia tertawa. Para pangeran ini setiap hari sangat patuh, tidak pernah rewel, makan terus atau tidur. Betul, mereka bisa merasakan kehadiran Kaisar dan Permaisuri. Begitu kalian datang, Mereka langsung gembira. menggerakkan tangan kecilnya. Anak secerdas ini belum pernah kulihat. Berikan hadiah. Siap, Kaisar. Terima kasih Kaisar. Mulai sekarang. Rawat pangeran kecil dengan baik. Saya, Kaisar. Kamu baru melahirkan. Harus banyak istirahat. Jangan bekerja terlalu keras. Kedepannya aku akan sering datang menemanimu mengurus pangeran. Kaisar. Apa yang bien Junko Katakan? Katakan saja langsung. Aku ingin antar ibu ke Zauf, ambil tablet kakek, dan nenek buyut. Baik. Aku. Akan kirim pengawal. Tunggu di sini dulu. Jika dalam setengah jam kami belum kembali, masuklah untuk mencari. Siap Permaisuri. Jangan sungkem di sini, agar tidak ketahuan. Saya. Xiaoxu. Kenapa tak bertanya langsung? Jika begitu, ayahmu takkan berani menyakiti kita. Seluruh keluarga guru negara sudah tiada. Murid dan saudara seperguruannya masih berkeliaran. Istrinya yang beberapa orang. Bukan orang sembarangan. Jika mereka balas dendam, akan bahaya. Lebih baik rendah hati. Ambil barangnya. Cepat kembali ke istana. Benar juga. Tuan, Nona Muda. Tuan. Camille. Kakentiken. Apa yang kau lakukan pada Nyonya? Kenapa dia pergi ke istana dan tidak pernah kembali? Dan, kedaiman Guoshi. Sejak hari itu, sudah menutup pintu. Guoshi juga menghilang. Hari itu, apa yang terjadi di istana? Mungkin karena Kaisar, untuk mencegah kabar burung, menyebabkan fitnah, sementara memblokir informasi. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian tahu sendiri. Berani-beranimu membantah. Zhao Yuanshan, kenapa kau pukul ibuku? Dia selir yang kubeli. Mau kupukul ya kupukul. Kalau bukan karena terdesak. Siapa mau jadi selir? Kenapa? Jadi selirku membuatmu kecewa? Untuk mengumpulkan uang, obati ayah celakaanmu. Kau bekerja keras. Sekarang menyesal. Hubertu, sudah terlambat. Sekarang aku tak ingin berhubungan denganmu. Aku dan Swear kembali. Un tuc mangambil. Tablet leluhur orang tua. Xer. Ayo pergi. Tablet. Ini yang kau mau? Mau. Ambil sendiri. Kau ini berani lancang di hadapan. Lepaskan ibuku. Ayah, kau lihat tidak, si cantik itu mendorongku. Cantik. Berani dorong kakakmu? Aku. Beranikah kau? Kau berani memukulku? Kau pasti akan menyesal. Ana. Gadis ini pergi ke istana, kembali jadi angkuh.
Memukulmu ya sudah, bisa apa kau padaku? Xer. Kenapa kau pukul dia? Tahukah kau, statusnya sekarang? Status dia apa? Dia anak selir cantik, bermain gelap dengan pria, hamil di luar nikah. Melahirkan 99 anak sekaligus. Seperti dia, wanita tak tahu malu, harus dikurung dalam sangkar. Anak durhaka, mempermalukan keluarga Sao, sampai habis-habisan. Kalau begitu, kau tak mengikiku lagi? Benar. Surat cerai sudah siap, dan surat putus hubungan, untuk memutuskan hubungan dengan ibu anak cantik ini. Putus simiwa hubungan. Kekentikan. Mulai sekarang, ibu dan anak cantik ini, hidup atau mati di luar. Tak ada hubungan dengan keluarga Sao. Baik. Sungguh bagus. Ini kata-katamu sendiri. Nanti. Jangan sampai kalian menyesal. CH. Kira kalian siapa, bangsawan tinggi? Oh, ditinggal kalian, kami malah akan menyesal? Manis-manis, tak masuk keluarga Sao, cuma mencemari nama baik. Kau benar-benar. Putri baik orang tua. Lihatlah, raut wajah kejimu ini. Mirip persis. Donggon mereka. Cantik. Berani mengejar. Akan kubunuh kau. Berani kau memukulku? Memang kau yang kupukul. Selama 18 tahun ini, aku terus kau tindas. Kau dan ibumu menindas ibuku. Kira aku tak tahu? Apa masalahnya aku menindasnya? Dia cuma selir cantik. Ibuku mau dia mati. Ya mati. Dan kau. Kau anak selir. Tak pantas berdiri bicara pada. Tak lihat si cantik ini memukulku, cepat bela aku. Baik-baik, kenapa diam saja? Tangkap mereka. Siap. Xer. Lepaskan aku. Haruskah kita masuk? Paduka, permaisuri, Nyonya Teramat. Jika ada masalah, kita tak bisa bertanggung jawab. Serpu. Tidak. Kita patuh pada permaisuri. Jika belum keluar setelah dupa habis. Baru kita serbu. Lalu sekarang bagaimana? Masuk atau tidak? Mari lihat kalian bisa sombong lagi. Masih berani pukul aku, akan kuajar kau. Lepaskan putriku, emosi padaku saja. Dia. Sebentar lagi giliranmu. Lebih baik bunuh aku. Jika aku tak mati, kau akan menyesal. Ana. Kereza, ada yang beda dari gadis ini. Sorot matanya. Membuatku merinding. Berani ancam aku? Aku penasaran. Buatku menyesal bagaimana? Miyu. Di usia muda. Bisa sejahat ini. Masih ada waktu bertobat. Bising, tutup mulutnya. Ibu. Wajah cantikmu ini membuatku marah. Kau cuma anak, tapi semua bilang kau lebih cantik, lebih anggun. Berdasar apa? Hari ini ku hancurkanmu. Lihat kau berani muncul lagi. Bawakan pisau. Menurut ku gambar bunga di wajahmu. Atau jaring ikan. Lepaskan aku sekarang. Atau, kau akan menyesal. Aku ingin tahu. Buatku menyesal bagaimana? Sudah sepru terbakar. Masuk atau tidak? Nanti kesiangan. Yanggan. Permaisuri bilang, masuk setelah dupa habis. Jika terjadi sesuatu, 4 kepala kita. Masuk atau tidak? Lebih baik kita tunggu. Tunggu. Kau bela si cantik ini. Ayah tidak membelanya. Ayah perlu tahu keadaan ibumu dan situasi istana ahli nujum. Oh iya. Hampir lupa. Sadadupa, belum habis. Katakan, di mana nyonya? Tanya sendiri pada kaisar. Kau. Jika tak mau bicara, aku lukai ibumu. Jangan sentuh ibuku. Kau sembunyikan keberadaan ibuku. Aku lukai ibumu. Ibu. Zhao Muyu, kau begitu jahat, takkan berasi baik. Aku ingin tahu, bisa apa kau padaku?
Jangan buang waktu, beri keterangan jujur. Gimana Nyonya Persembeni? Apa yang terjadi di kediaman Guoshi? Kau benar-benar ingin tahu? Omong kosong. Aku takut kau tidak sanggup mendengarnya. Kalau tidak mau bicara, tusukkan pisauku ini langsung ke jantung ibumu. Cengket. Ayo kita serbu masuk. Maju. Tidak boleh. Kita harus patuh pada permaisuri. Masuk atau tidak? Kaisar. Permaisuri baru pergi sebentar. Paduka sudah menyusul. Hubungan kalian memang harmonis. Jangan banyak bicara. Baik. Kabarnya, Zhao Yuanshan kejam pada mereka. Khawatir terjadi sesuatu. Jadi datang untuk memeriksa. Baik. Hamba ini. Segera bukakan pintu. Denga. Denga. Bicaralah. Lepaskan ibuku dulu. Kau main-main denganku? Jangan banyak bicara. Kau mau bicara atau tidak? Lepaskan ibuku dulu. Akan kuberitahu. Jika tak mau bicara, aku bunuh ibumu sekarang. Perani Berninya kau. Aku akan membuatmu tak pernah tahu keberadaan ibumu. Sayang, kau berani mengancamku? Aku tahu sifatmu. Jika kuberitahu, kalian tak akan mengampuni kami. Baik. Sayang, aku bunuh kalian sekarang. Tunggu sebentar. Aku habisi kalian. Cepat pergi, Pergi Sekaron. Ibio. Tangkap si imut itu, Tahan dia. Lepaskan. Sayang, kubunuh kau sekarang. Zhonggang. Buka pintu. Kaisar datang. Buka pintu. Kenapa tak dibuka? Pintunya terkunci, Paduka. Swear. Lindungi Kaisar. Yua. Siapa kalian? Barony masuk ke Diamond Zhao. Hidup Kaisar. Panjang Umur Paduka. Zhao Yuanshan. Ko berani sekali. Membiarkan anakmu membunuh, mencabut nyawa permaisuriku. APA. Permaisuri? Tak mungkin. Zhao Musue, mana mungkin jadi permaisuri? Mustahil, sama sekali tak mungkin. Sudah kukatakan tadi. Kalian akan menyesal. Zhao Yuanshan. Tak menyangkakan? Putrimu yang kau hinakan. Kini. Sudah jadi permaisuri. Ibu Suri, apa ibu baik-baik saja? Ibu Suri. Dia diangkat jadi Ibu Suri. Kau tahu apa? Dia pejabat tinggi sekarang. Bukankah kalian terus bertanya? Kemana Nyonya Liu? Gauci. Beritahu dia. Ini adalah permaisuri. Nona Liu dihukum karena meracuni permaisuri dan pangeran. Kini telah dihukum mati dengan pentungan. Jenazahnya masih menunggu klaim di istana. Bagaimana bisa begini? Aku tak percaya. Ini mustahil. Bagaimana ibuku bisa meninggal? Dia begitu cerdik dan berkuasa. Ayah angkatnya penasihat kerajaan. Mustahil dia tewas. Kau bohong. Dan kau. Kau hanya anak selir rendahan. Mana mungkin jadi permaisuri? Berzinah dengan pria lain. Melahirkan sebelum menikah. Kau melahirkan monster-monster. Mustahil kau permaisuri. Diam. Jangan asal bicara. Itu monster, itu pangeran negara Singa. Tak mungkin. Melahirkan 99 anak sekaligus. Kalau bukan monster. Apalagi? Dasar bodoh.
Kau tahu apa? Kaisar kita penguasa tertinggi, berasal dari darah dewa. Melahirkan 99 anak itu hal biasa. 99 anak itu adalah pangeran. Dan ini keturunan dewa. Zhao Yuanshan. Akhirnya kau berpikir jernih. Bagaimana ini terjadi? Kalau begitu, aku usir keturunan dewa dan putuskan hubungan dengan putri permaisuri, Putus Hebungin. Aku Shwel. Ayah salah. Ayah minta maaf. Ayah buta mata hetai. Tak tahu kekasihmu adalah kaisar. Juga tak tahu anak adalah pangeran. Ayah mohon maaf. Ayah benar-benar menyesal. Ayah salah. Ayah keliru. Ayah, kenapa? Bangunlah. Mana bisa sujud pada adikmu? Anak durhaka, berani kau sakiti adikmu? Cepat, sujud. Mohon ampun pada adikmu. Ayah, kau pukul aku demi si darah ini? Dasar licik, aku bunuh kau. Yua. Miyo. Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Bagus. Sekarang pergi. Temui ibumu di neraka. Umum Comperinta. Sita kediaman keluarga Z. Perintah Kaisar. Shwel. Bagaimanapun, aku ayah kandungmu. Ampunilah ayah. Andai kali ini kau tak membiarkan Zhao Muyu menena kami, kalian akan aman. Awalnya aku berencana memberimu uang dan tanah kekuasaan untuk pensiun tenang. Saillant. Bajinda. Shwel. Aku benar-benar menyesal. Bajinda. Sebentar lagi, batang hio itu hampir habis terbakar. Kita bisa masuk segera. Paduka Permaisuri. Hamba pasti akan melindungi Paduka. Kita harus patuh pada perintah. Tunggu waktu yang tepat. Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Tunggu sebentar lagi.